Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Wulandari, NIM 21411040238. Saya dari kelas 1 PAID. Di sini saya akan memaparkan tugas terkait mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam yang diampu oleh Bapak Mujibur Rahman MSI terkait dengan materi konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Era digital saat ini sudah banyak membawa perubahan nilai terhadap masyarakat. Salah satunya dalam bentuk lemahnya sikap saling menghormati, terutama antar umat beragama, yang mana kehidupan ini sangat berlawanan dengan ajaran Islam serta kondisi keberagaman Indonesia. Maka dari itu, dengan kemajemukan yang ada, sangat diperlukan cara beragama yang moderat atau cara beragama yang terbuka untuk menjaga keseimbangan di mana setiap warga masyarakat dengan segala perbedaan suku, etnis, budaya, agama, dan sebagainya berkeinginan untuk saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka agar tercipta keharmonisan serta kedamaian bangsa. Definisi pendidikan moderasi Islam. Apa sih yang dimaksud moderasi Islam? Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasatiyah, yang bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis pun disebutkan bahwasanya sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman bangsa yang mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, pengakuan atas keberadaan pihak lain, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Teman-teman, ternyata moderasi Islam juga mempunyai landasan normatif dan landasan historis. Dari mana sih sumber landasan normatif dan landasan historis moderasi Islam? Yang pertama, landasan normatif. Landasan normatif moderasi Islam bersumber dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 yang artinya menjadi khairu ummah atau umat yang baik. Kemudian salah satu indikatornya adalah bisa menjadi umatan wasatan, yang mana dikutip dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Ada juga ayat yang memerintahkan agar umat Islam berpihak kepada kebenaran, yang mana dikutip dalam Quran Surah Al-Rum ayat 30, serta menegakkan keadilan, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Lalu kita lanjut ke landasan historis. Dari mana sih sumber landasan historis moderasi Islam? Kita ambil contoh dari Islam Nusantara Indonesia. Islam Nusantara merupakan wujud moderasi Islam di Indonesia yang memiliki prinsip toleransi, menghargai dan menjaga kearifan lokal, serta tidak mengekang pemeluknya. Munculnya Islam Nusantara ini dilatar belakangi oleh struktur sosial, terutama historis masuknya Islam ke Indonesia yang dilakukan oleh Wali Songo. Penyebaran Islam yang dilakukan dengan damai tanpa adanya pertumpahan darah menjadikan Islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kultur dan budaya yang beragam. Yang pertama, apa sih tujuan moderasi Islam? Tujuan moderasi Islam tidak lain tidak bukan yaitu untuk membangun keharmonisan beragama pada masyarakat Indonesia yang kita kenal multikultural, yang mana di dalamnya membawa peran dari para penyuluh agama. Yang kedua, manfaat moderasi Islam. Dengan berjalannya moderasi Islam akan menghindarkan seseorang dari radikalisme dan ekstremisme yang mana berkembang dari sikap fanatisme atau absolutisme aliran keagamaan mereka atau yang kita kenal yang sifatnya berlebih-lebihan. Dalam pelaksanaannya, moderasi Islam tidak berjalan begitu saja. Namun, dia juga memiliki prinsip-prinsip yang terdiri dari 1. Keadilan, 2. Toleransi, 3. Keseimbangan, 4. Keberagaman, dan yang kelima, keteladanan. Dengan berpegang pada kelima prinsip moderasi Islam, sesuatu hal yang berhaluan radikal atau liberal, ekstremisme, dan radikalisme tidak akan mampu mempengaruhi seseorang yang berpegang teguh pada moderasi beragama.
Oleh sebab itu, teman-teman, dari pemaparan materi di atas dapat kita ketahui betapa pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. Karena, seperti yang kita tahu, banyaknya keberagaman negara Indonesia yang mana apabila tidak kita sikapi dengan mengambil jalan tengah, maka akan menjerumuskan kita ke sikap yang berlebih-lebihan. Maka tidak lain tidak bukan akan timbul hal yang bersifat radikalisme atau juga absolutisme terhadap aliran keagamaan yang kita anut. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.